Pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadi sorotan publik, pemirsa. Ya, ini bukan karena prestasi, melainkan kedapatan bermain kartu Uno saat jam kerja. Tiga ASN wanita terlihat sedang asik bermain kartu tanpa menyadari ada kamera yang merekam aktivitasnya. Rekaman ini menyebar cepat di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai para ASN tidak menunjukkan disiplin kerja dan melanggar aturan kedinasan. Dari hasil penelusuran, permainan kartu tersebut terjadi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, kartu yang digunakan stafnya bukan kartu remi atau kartu gaplek, namun kartu Uno. Kartu tersebut biasanya digunakan bersama permainan lainnya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak yang didampingi. Sebagai bentuk sanksi, ketiga oknum pegawainya telah diberikan surat teguran. Kalau tindakan yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil yang bersangkutan, sudah membuatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan sudah memberikan teguran, Bang. Ika berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, terutama saat jam kerja. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur ditangkap polisi karena melakukan penipuan. Ya, pelaku menjanjikan korban diterima ASN dengan membayar puluhan juta rupiah. Seorang oknum anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur Lampung berinisial FM ditangkap usai menipu warga. Diketahui modus pelaku dapat memasukkan korban menjadi aparatur sipil negara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK. Pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming bakal segera mempekerjakannya sebagai pegawai di rumah sakit umum daerah setempat. Korban yang tergiur memberikan uang mencapai total 90 juta rupiah kepada pelaku yang ternyata digunakan bermain judi online. Dengan modus menawari korban yang mana tersangka dapat memasukkan atau menjadikan korban sebagai pegawai P3K di rumah sakit Swadana. Untuk kerugian korban sendiri berapa? Untuk kerugian korban uang sebesar 90 juta rupiah. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Timur menegaskan bakal segera melakukan tindakan. Jika nantinya ia dinyatakan terbukti bersalah, pelaku dipastikan akan dikenakan sanksi tegas. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sejumlah jalanan di Jakarta diserobot pemilik usaha untuk lahan parkir. Pemprov Jakarta tak tinggal diam. Pemirsa, video kemacetan kendaraan di Jakarta gara-gara sebagian badan jalan diserobot pemilik kafe viral di media sosial. Video kemacetan gara-gara kafe ini terjadi di Jalan Sutoyo Cawang, Jakarta Timur, Sabtu malam lalu. Jalan yang seharusnya digunakan untuk pengendara malah digunakan untuk lahan parkir kafe. Merespon hal tersebut, Satpol PP Jakarta langsung mendatangi pemilik kafe dan melakukan teguran keras. Pemirsa, kepolisian Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi antar provinsi. Iya, dari penggerebekan polisi mengamankan 8 orang tersangka dan 1 bayi berhasil diselamatkan. Dari mana kau dapatkan laporan ini? Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara membongkar sindikat perdagangan bayi di Kota Medan dengan menggerebek kos-kosan yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, yang dijadikan sebagai tempat penampungan bayi yang akan diperdagangkan. Dalam penggerebekan itu, 8 orang ditangkap, termasuk 7 wanita dan 1 pria. Sementara seorang bayi berusia 3 hari berhasil diselamatkan bersama ibunya yang kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Sejak tahun 2023, total para pelaku telah menjual 8 bayi. Dari hasil pengembangan kami juga didapat keterangan sudah 8 anak yang diperdagangkan. Namun di dalam proses kegiatan tersebut perdagangan anak ataupun orang itu terputus. Jadi antara penjual ataupun agen
dengan yang membeli itu terputus. Artinya bahwa ketika terjadinya penjualan, maka yang membeli ataupun yang menjual terputus, untuk supaya yang bersangkutan pembeli tidak ada lagi hubungannya dengan penjual apabila di kemudian hari adanya gangguan-gangguan lain terhadap si pembeli. Diketahui setiap bayi dijual dengan harga mulai dari 10 juta hingga 15 juta rupiah. Kini para tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Ya, korban mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15-30 juta. Jadi Rani kan mau, zaman sekarang kan susah nyari kerja ya, gitu. Terus kan kirain betul kerja, ternyata malah kayak gini. Ya mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Rani gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Rani selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Rani gak dibolehkan pulang ke Indonesia. Terus dia bilang, saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga, ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa. Itu karena pihak Cina itu tuh, Reni pernah bercerita, udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu, sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh, maka ada sesuatu ancaman lagi, sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.